Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pembelajaran IPA Terintegrasi. Dosen pengampu Nana Citrawati Lestari SSI MPD. Mata kuliah Pembelajaran IPA SD 2. Perkenalkan, nama saya Elia sebagai pemateri 1, Sinta Agustina sebagai pemateri 2, dan Heldayanti sebagai pemateri 3. Ilmu pengetahuan alam atau disebut juga IPA dapat dilihat sebagai bangunan ilmu, cara berpikir, cara penyelidikan sebagai bangunan ilmu pengetahuan. IPA terdiri dari fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Secara filosof, IPA sebagai bangunan ilmu dapat dikaji baik secara ontologi, epistemologi, aksiologi. IPA sebagai suatu bangunan ilmu yang mempunyai karakteristik yang erat kaitannya dengan objek alam. Hakikat dan tujuan pembelajaran IPA di SD. Pembelajaran merupakan suatu proses penyampaian pengetahuan yang dilaksanakan dengan menuangkan pengetahuan kepada siswa, menurut Umar Hamilik pada tahun 2008. IPA adalah pengetahuan khusus, yaitu dengan melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori, dan demikian seterusnya. Kait-mengait antara cara yang satu dengan cara yang lain, menurut Abdullah pada tahun 1998. IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan sistematis dan IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan, menurut Sri Sulis Yurini pada tahun 2007. Dari beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam dengan melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori agar siswa mempunyai pengetahuan, gagasan, dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar, yang diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah antara lain penyelidikan, penyusunan, dan penyajian gagasan-gagasan. Tujuan pembelajaran IPA di SD. 1. Mengembangkan rasa ingin tahu dan suatu sikap positif terhadap sains, teknologi, dan masyarakat. 2. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. 3. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep sains yang akan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Mengembangkan kesadaran tentang peran dan pentingnya sains dalam kehidupan sehari-hari. 5. Mengalihkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman ke bidang pengajaran lain. 6. Ikut serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. Pembelajaran sains terintegrasi. Pembelajaran sains terintegrasi merupakan sebuah konsep yang dapat dianggap sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan konsep-konsep dalam ilmu pengetahuan untuk memberikan pengalaman belajar menjadi lebih bermakna kepada anak didik. Integrasi berarti pembaruan, penggabungan sehingga menjadi satu. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Pembelajaran terpadu adalah yang pertama, pembelajaran yang beranjak dari suatu tema tertentu sebagai pusat perhatian yang digunakan untuk memahami gejala-gejala dan konsep lain, baik dari bidang studi yang bersangkutan maupun dari bidang studi lainnya. Yang kedua, suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai bidang studi yang mencerminkan dunia nyata. Yang ketiga,
suatu cara untuk mengajarkan pengetahuan atau keterampilan secara simultan. Yang keempat, merakit atau menggabungkan sejumlah konsep dalam beberapa bidang studi yang berbeda, dengan harapan siswa akan belajar dengan baik. Makna terpadu dalam pembelajaran IPA adalah adanya keterkaitan antara berbagai aspek dan materi yang tertuang dalam kompetensi dasar IPA, sehingga melahirkan satu atau beberapa tema pembelajaran. Pembelajaran terpadu merupakan pembelajaran yang memadukan materi, beberapa mata pelajaran atau kajian ilmu dalam satu tema. Selanjutnya adalah karakteristik pembelajaran terpadu. Yang pertama, bersifat holistik. Yang kedua, berpusat pada anak didik. Yang ketiga, memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Yang keempat, pemisahan materi tidak begitu jelas. Yang kelima, menyajikan konsep-konsep berbagai topik. Dan yang terakhir yaitu hasil pembelajaran dapat mendorong perkembangan anak. Fogarty mendefinisikan terdapat 10 model keterpaduan secara umum. Model tersebut antara lain, yang pertama, fragment model. Yang kedua, connected model. Yang ketiga, nested model. Yang keempat, sequence model. Yang kelima, shared model. Yang keenam, web model. Yang ketujuh, threaded model. Yang kedelapan, integrate model. Yang kesembilan, immersed model. Dan yang terakhir yaitu network model. Selanjutnya dijelaskan bahwa 10 model tersebut dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, within single discipline, yang terdiri dari fragment, connected, dan nested. Yang kedua, across several disciplines, yang terdiri dari sequence, shared, web, threaded, dan integrate. Yang ketiga, within and across learners, yang terdiri dari immersed dan network. Dari 10 model tersebut, ada 3 model yang sesuai dengan pembelajaran IPA, yaitu connected, web, dan integrate. Selanjutnya adalah rancangan pembelajaran sains terintegrasi. Secara garis besar, pembelajaran terpadu dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan cakupan materi yang akan diintegrasikan, yaitu yang pertama, intrakurikulum, dan yang kedua, interdisiplin ilmu. Ada beberapa argumen yang dapat dijadikan alasan perlunya penerapan cara pembelajaran secara inter dan intradisiplin ilmu. Di antaranya yang pertama, pemahaman peserta didik terhadap topik lebih bermakna. Yang kedua, pengembangan keterampilan proses lebih baik karena sajian mata pelajaran tidak berkotak-kotak oleh pemilihan mata pelajaran. Yang ketiga, menghindari penyajian materi yang berulang, yang menyebabkan peserta didik menjadi bosan. Yang keempat, memungkinkan penghematan akibat perencanaan yang terpadu dari beberapa topik berbagai mata pelajaran. Dan yang terakhir, pembelajaran akan lebih menarik dan menantang. Jadi, saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Persamaan dan perbedaan pembelajaran sains terintegrasi dan tematik. Pendekatan integratif atau terpadu adalah rancangan kebijaksanaan pengajaran bahasa dengan menyajikan bahan-bahan pelajaran secara terpadu, yaitu dengan menyatukan, menghubungkan, atau mengaitkan bahan pelajaran sehingga tidak ada yang berdiri sendiri atau terpisah-pisah. Pendekatan terpadu terdiri dari 2 macam. Yang pertama, integratif internal, dan yang kedua, integratif eksternal. Pendekatan pembelajaran terpadu merupakan suatu strategi yang memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan potensinya secara seimbang, optimal, dan terpadu pula. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran, sehingga memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa. Ciri khas pembelajaran tematik. Yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. Yang keempat, membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Yang kelima, mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama,
toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Adapun landasan pembelajaran tematik, yaitu yang pertama landasan filosofis, terdiri dari progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Yang kedua, landasan psikologis, dan yang ketiga, landasan yuridis. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut Cohen dan Manion 1992 dan Brand 1991, terdapat 3 kemungkinan variasi pembelajaran terpadu yang berkenaan dengan pendidikan yang dilaksanakan dalam suatu pendidikan progresif, yaitu yang pertama kurikulum terpadu, yang kedua hari terpadu, dan yang ketiga pembelajaran terpadu. Arti penting pembelajaran tematik menurut Departemen Pendidikan Nasional November 2006. Yang pertama, menekankan ketertiban siswa dalam proses belajar secara aktif sehingga siswa memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Dan yang kedua, menekankan penerapan konsep belajar sambil melakukan. Adapun perbedaan pembelajaran tematik dan pembelajaran terpadu bisa dilihat dari pengintegrasian dan penerapannya. Yang pertama, pengintegrasian dalam model pembelajaran terpadu. Keterpaduannya terjadi beberapa macam hal, beberapa di antaranya adalah karena adanya tumpang tindih sejumlah topik dalam beberapa mata pelajaran yang berbeda, butir-butir pembelajaran yang dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu, dan lain-lain. Sedangkan dalam model pembelajaran tematik, pengintegrasiannya terjadi karena adanya tema tertentu yang kecenderungannya dapat disampaikan melalui beberapa bidang studi lainnya. Kedua, pembelajaran tematik diterapkan di kelas rendah, sedangkan pembelajaran terpadu di kelas tinggi. Kemudian dari penerapannya, pembelajaran terpadu dapat diterapkan di kelas tinggi, sedangkan pembelajaran tematik hanya dapat dilakukan di kelas yang rendah.